Kita berjumpa lagi di channel Danu Project. Pada kali ini saya akan mereview film yang berjudul Tie of the Sun yang diproduksi tahun 2003. Film ini mengisahkan tentang misi penyelamatan yang dilakukan oleh Kesatuan Elit Angkatan Laut Amerika di tengah konflik perang sipil Nigeria. Misi tersebut dipimpin oleh Letnan Walter, di mana dalam misi tersebut Letnan Walter dan timnya harus mengevakuasi dokter cerdas yang bernama Lena yang merupakan warga negara Amerika. Dalam menjalankan misi tersebut mereka harus berjuang menghadapi para pasukan pemberontak yang kejam. Akankah misi mereka untuk mengevakuasi dokter Lena berhasil? Langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan adegan pembuka kerusuhan di negara Nigeria, sewaktu presiden yang baru saja terpilih Samuel Azuka, digulingkan oleh rezim diktator Jenderal Mustafa Yakubu. Dengan tangan besi yang kejam, Jenderal Yakubu menghabisi seluruh pengikut Presiden Samuel Azuka yang sebagian besar beragama Kristen. Hingga saat ini Jenderal Yakubu terus melakukan pembersihan etnis Azuka hingga ke pelosok desa. Di sisi lain, Letnan Walter dan timnya baru saja mendarat di kapal induk Kesatuan Amerika. Mereka baru menyelesaikan misi pengevakuasian warga Amerika dari Nigeria. Namun, Kapten Rhodes memberi mereka waktu sebentar untuk beristirahat sebelum kembali dan melaksanakan misi berikutnya. Dalam sebuah ruang briefing, Kapten Rhodes menugaskan tim Letnan Walter untuk mengevakuasi Dr. Lena Kendricks yang masih tertinggal di pedalaman Nigeria. Dr. Lena Kendricks merupakan warga negara Amerika karena pernikahannya. Selain itu, tim Letnan Walter juga harus membawa seorang imam dan 2 biarawati yang ada di sana bersama Dr. Kendricks. Tim Letnan Walter diminta membawa mereka ke wilayah perbatasan Kamerun yang dijadikan sebagai zona aman. Menurut sumber yang didapat, mereka berada di gereja di dekat pemukiman Aloy Bello yang mayoritas warganya merupakan kelompok etnis Azuka. Etnis Azuka sendiri merupakan suku yang paling diburu oleh rezim Yakubu. Kapten Rhodes menegaskan Letnan Walter dan timnya hanya melakukan kontak senjata sebagai tindak mempertahankan diri. Mereka harus membawa target ke titik penjemputan dan misi pun selesai. Maka, setelah mempersiapkan amunisi dan bekal untuk 3 hari perjalanan, Letnan Walter dan timnya pun berangkat pada malam hari. Singkat cerita, mereka sampai di titik penerjunan dan segera menemukan lokasi target yang harus mereka evakuasi. Letnan Walter mendapati Dr. Lena yang tengah melakukan operasi dan menyampaikan maksud kedatangannya. Sebagai dokter, Lena baru menemui Walter setelah menyelesaikan operasinya. Kemudian, Lena menolak jika ia harus pergi bersama tim Letnan Walter dan meninggalkan para pengungsi di tempat ia berada kini. Letnan Walter berusaha memberi pengertian bahwa target misinya hanya Lena, sang imam, dan kedua biarawati. Namun, Dr. Lena tetap saja bersikeras sehingga Letnan Walter tidak memiliki pilihan selain menuruti kemauannya. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan para pengungsi yang sehat dan mampu melakukan perjalanan jauh untuk berangkat menuju titik penjemputan. Akan tetapi, sang imam dan 2 biarawati memutuskan untuk tinggal karena pengungsi yang terluka masih membutuhkan perawatan. Maka, Letnan Walter dan timnya memulai perjalanan mengawal Dr. Lena dan para pengungsi tersebut. Mereka harus bergegas menempuh jarak sejauh 12 km untuk sampai ke titik penjemputan. Malamnya, saat beristirahat, salah satu anggota tim Letnan Walter melacak gerakan para pemberontak yang mendekat. Mereka segera menyembunyikan para pengungsi dalam semak-semak demi menghindari kontak senjata. Sayangnya, satu orang anggota pemberontak tertinggal di belakang dan hampir memergoki mereka. Tim Letnan Walter segera membereskannya dalam senyap dan menyembunyikan mayatnya sebelum para pemberontak menyadari ada anggotanya yang hilang. Keesokan harinya, tiba-tiba para pemberontak Yakubu datang ke gereja. Para pemberontak mendapati informasi kalau di dalam gereja baru saja didatangi para tentara Amerika dan membawa para pengikut Azuka.
Tanpa basa-basi, pimpinan pemberontak itu langsung membunuh seluruh orang yang ada di dalam gereja itu, termasuk sang imam dan kedua biarawati. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka semua sampai di tempat penjemputan. Helikopter pun sudah bersiap dan akan membawa mereka keluar dari Nigeria menuju ke Kamerun, tapi ternyata helikopter tersebut hanya akan membawa Dr. Lena seorang. Sedangkan para penduduk pribumi akan ditinggal di tempat tersebut. Dr. Lena yang tahu akan hal itu tidak terima dan marah kepada Letnan Water yang telah membohonginya, tapi dengan sigap, Letnan Water membawa secara paksa Dr. Lena ke dalam helikopter. Dr. Lena dan semua tim kini sudah masuk ke dalam helikopter. Helikopter pun pergi meninggalkan para penduduk pribumi. Dr. Lena pun sangat terpukul karena harus meninggalkan warga pribumi. Saat helikopter sedang dalam perjalanan menuju Kamerun, tiba-tiba Letnan Water dikejutkan dengan pemandangan yang mencekam. Gereja yang kemarin ditinggalkan oleh mereka, kini sudah porak-poranda. Mayat-mayat cukup banyak bergeletakan di luar sana. Tampaknya tempat tersebut baru saja dihancurkan oleh para pemberontak Yakubu. Melihat hal itu, rasa kemanusiaan Letnan Water pun tergerak. Ia memerintahkan pilot untuk kembali ke tempat penjemputan yang tadi, dan akan membawa sebagian penduduk pribumi tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat penjemputan. Letnan Water kemudian memberitahu Dr. Lena bahwa helikopter hanya bisa membawa 12 orang saja. Akhirnya anak-anak dan ibu-ibu yang terluka diangkut terlebih dulu ke helikopter menuju Kamerun, sedangkan sisanya akan berjalan kaki melewati hutan bersama Dr. Lena dan juga tim Letnan Water menuju Kamerun. Namun keputusan Letnan Water dalam mengikut sertakan penduduk pribumi sempat ditentang oleh Kapten Rhodes. Kapten Rhodes hanya meminta Dr. Lena seorang. Akan tetapi Letnan Water memberitahu kalau Dr. Lena tidak akan pergi tanpa penduduk pribumi. Letnan Water lalu meminta bantuan helikopter lagi ke Kapten Rhodes, tapi permintaan tersebut sangat sulit diwujudkan karena kendala bahan bakar. Di sisi lain, pemberontak Yakubu menemukan bekas granat asap yang digunakan oleh Letnan Water dan timnya. Pasukan pemberontak nampaknya kini mengetahui keberadaan Letnan Water dan rombongannya. Pasukan pemberontak pun bergerak ke arah hutan dan mencari Letnan Water beserta rombongannya. Di sini berpindah di mana setelah berjalan berjam-jam, Letnan Water dan rombongannya menemukan sebuah pemukiman yang tampaknya sedang diserang oleh para pemberontak. Letnan Water yang melihat itu tampaknya akan membantu penduduk tersebut dan terpaksa melanggar aturan misi, yaitu dilarang untuk memulai penyerangan jika tidak diserang duluan. Aturan itu tampak tidak dipedulikan lagi oleh Letnan Water, karena ia merasa ini adalah kewajibannya untuk menyelamatkan para penduduk yang membutuhkan pertolongan. Letnan Water kemudian mengatur strategi untuk menyerang. Setelah mengatur strategi, mereka pun bergerak menyerang. Setelah membereskan semuanya, Letnan Water dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Namun, anggota tim Letnan Water kembali menemukan para pemberontak dapat melacak rute perjalanan mereka. Bahkan, para pemberontak itu semakin mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, seorang pengungsi berusaha melarikan diri, tetapi tim Letnan Water dengan mudah melumpuhkannya dan menemukan sebuah alat pelacak pada dirinya. Akhirnya, pengungsi yang kabur itu mengakui bahwa ialah yang membocorkan rute mereka. Ia melakukan itu karena para pemberontak menahan keluarganya. Akan tetapi, Letnan Water dan timnya mencurigai penyebab lain terkait keberadaan informan pemberontak itu. Ternyata, dua orang di antara rombongan pengungsi itu adalah Pangeran Arthur Azuka, putra Presiden Samuel Azuka dan pengawalnya. Water marah karena Dr. Lena merahasiakan hal itu darinya. Situasi semakin runyam ketika Kapten Rhodes menyatakan keberadaan Arthur Azuka akan membuat misi Amerika mendapat anggapan mencampuri permasalahan internal suatu negara. Namun,
Kapten Rhodes mengatakan akan sebisa mungkin mendapat bantuan Angkatan Udara dan meminta Letnan Water bergegas menuju perbatasan. Water yang menghadapi dilema mengumpulkan seluruh anggota timnya. Sang Letnan mengutarakan bahwa dirinya telah membawa mereka menyimpang dari misi yang seharusnya. Dengan kata lain, Sang Letnan telah menempatkan seluruh anggota timnya dalam bahaya. Lalu, Letnan Water juga membebaskan mereka jika ada yang ingin pergi. Sementara ia akan tetap melanjutkan pengawalannya menuju perbatasan Kamerun. Ajaibnya, seluruh anggota tim itu memutuskan tetap mengikuti perintah sang letnan. Sebagian besar merasa tergugah karena rasa kemanusiaan mereka. Singkat cerita, pimpinan pemberontak Yakubu yang mencurigai posisi pasukan Amerika langsung mengerahkan pasukan tambahan untuk mengepung Letnan Water dan rombongannya dari sisi lain. Kini Letnan Water dan timnya benar-benar dalam masalah besar. Ketika mereka akan bergerak, tiba-tiba salah satu anggota mereka terkena tembakan sniper dari arah dalam hutan. Dan di saat itu juga pertempuran antara para pemberontak dengan pasukan Letnan Water pun terpecahkan. Di tengah pertempuran, salah satu tim terluka parah di bagian perutnya dan membuatnya sekarat hingga akhirnya meninggal dunia. Kini pasukan Letnan Water makin terdesak. Para pemberontak tidak ada habisnya terus-menerus menyerang Letnan Water dan pasukannya hingga satu persatu anggota tim Letnan Water pun tumbang. Para penduduk pribumi pun disuruh untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu menuju perbatasan Kamerun. Di saat itu juga salah satu tim meminta bantuan udara ke markas hanya karena keadaan mereka semakin terdesak. Tidak lama kemudian pesawat tempur pun meluncur dari lepas pantai Afrika menuju lokasi pertempuran. Di sisi lain Dr. Lena yang tidak sadarkan diri setelah terkena ledakan dari para pasukan pemberontak digendong oleh Letnan Water dan dibawa menuju perbatasan Kamerun yang sudah sangat dekat. Tapi saat dia sedang berlari kaki sang letnan tertembak. Di saat itu juga Dr. Lena sadar dari pingsannya. Letnan Water lalu meminta Arthur untuk cepat-cepat membawa Dr. Lena menuju perbatasan Kamerun. Tidak lama pilot pesawat tempur menghubungi mereka dan meminta mereka untuk memberikan tanda granat asap. Setelah granat asap dilemparkan, pilot menjatuhkan bom ke posisi tersebut hingga akhirnya terjadilah ledakan super dahsyat yang meratakan semua pasukan pemberontak. Tapi sayangnya mereka semua sempat tertahan di gerbang perbatasan. Tetapi Kapten Rhodes datang dan membawa surat resmi sehingga semuanya pun mendapat izin untuk memasuki wilayah Kamerun. Para pengungsi sangat berterima kasih kepada Letnan Water dan turut berduka atas anggota timnya yang harus gugur demi melindungi mereka. Sementara itu Kapten Rhodes memerintahkan agar Letnan Water dan anak buahnya segera mendapat perawatan medis. Kapten Rhodes juga berjanji untuk menemukan jasad anggota tim yang meninggal dalam pertempuran.
Kemudian, Dr. Lena menyusul Letnan Water dan yang lainnya menaiki helikopter yang membawanya pergi dari tempat itu. Sementara itu para pengungsi yang berada di Kamerun merasa lega akan kebebasan mereka dan bersuka cita menyambut Arthur Azuka yang merupakan putra bungsu dari mendiang Presiden Samuel Azuka sebagai pewaris dari kepala suku. Demikian review film dari Tie of the Sun. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk subscribe dan like ulasan ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.